wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini kita mulai ngaji. Yang mungkin teman-teman di Australia sempat libur cukup lama ya. Semoga kembalinya dari liburan dengan semangat baru. Dengan kesungguhan yang lebih besar lagi dalam menuntut ilmu. Karena biasanya orang itu ketika diistirahatkan untuk menghadapi pekerjaan yang lebih berat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, hibati fillah, khususnya para ummahat yang ada di Australia, dan buat teman-teman yang ada di Perth ya, yang katanya harus lockdown lagi. Oh, subhanallah ya. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tapi seorang yang beriman, hatinya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang terjadi, dia yakin di balik itu ada kebaikan yang Allah sembunyikan. Ahibati fillah. Tema kita hari ini berbincang tentang sabar dalam ujian. Kenapa tema ini kok selalu diangkat ya? Dulu kita udah bahas. Kemudian diulangin lagi. Nanti anak diundang kajian di tempat ini, diulangin lagi. Bahkan tema sabar dalam ujian ini mungkin sudah berpuluh-puluh kali disampaikan. Apa penyebabnya? Karena permasalahan dalam kehidupan ini tidak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Kita telah masuk ke ruang ujian. Dan kita tidak akan pernah keluar dari ruang ujian ini kecuali tatkala ajal menjemput kita. Yang ada, kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan selanjutnya. Antum lihat anak-anak yang sekolah dari SD, lulus SD. Tapi lanjut lagi sekolah SMP. Lulus SMP, lanjut lagi SMA. Lanjut lagi kuliah. Lanjut lagi kepada ujian yang lebih besarnya. Itu kehidupan ini. Ahibati fillah, jadi ingat, kalau ada teman-teman yang sedang susah, sebenarnya semuanya sedang menghadapi masalah. Tinggal yang berbeda bentuk ujian yang diterima kita. Dan cara setiap muslim menghadapinya. Itu yang berbeda. Cerita Dzulqarnain ya. Bagaimana diceritakan bahwa dia menulis surat kepada ibundanya. Yang akan ditinggal mati oleh anaknya. Dia berpesan, ibu, nanti ibu bikin makanan. Undang orang satu kampung. Biar mereka menikmati makanan yang ibu buat. Tapi sebelum mereka menyantap makanan yang dihidangkan, sampaikan kepada mereka bahwa pesan anakku, yang diperkenankan menyantap makanan ini hanya orang yang tidak punya masalah. Akhirnya tidak ada satupun yang menyantap makanan yang disuguhkan. Bukan cuma antum yang susah. Bukan cuma antum yang punya masalah. Semua orang punya masalah. Ana, anta, anti, nahnu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Semuanya punya masalah. Jadi kita nih gak akan keluar dari masalah kita.
Ada yang kena COVID, mati. Ada yang kena COVID, sakit-sakitan, parah. Tapi sembuh. Ada yang kena COVID, OTG, orang tanpa gejala. Ada yang kena batuk, diobatin sembuh. Ada yang kena batuk, diobatin mati. Ada yang kena darah tinggi. Ada yang kena kanker. Ada yang kaya. Ada yang miskin. Ada yang di PHK. Ada yang mengundurkan diri. Ada yang diceraikan. Ada yang menceraikan. Ada yang tinggal mati bapaknya. Ada yang tinggal mati ibunya. Ada yang tinggal mati anaknya. Semua punya masalah. Allah Azza wa Jal telah menginformasikan kepada orang-orang yang beriman bahwa bala itu pasti datang. Jangan berpikir karena engkau orang soleh nggak ada balak yang datang. Karena anda rajin sholat 5 waktu, bala nggak datang. Allah udah sampaikan kepada orang-orang beriman bahwa kalian akan dapat bala loh. Sebagaimana Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 186. Silakan dibaca. La tublamu fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'un من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Subhanallah, Allah sampaikan. Kalian pasti diuji. Ujian itu akan menimpa apa? Harta kita, diri kita, keluarga kita. Kita akan mendapatkan cacian, makian, gangguan dari orang-orang kafir. Ya memang seperti itu. Apakah antum berpikir orang-orang yang diutus sama Allah ya, para nabi, hidupnya itu bak di surga? Tidak ada masalah yang menimpa. Tidak ada ucapan, umpatan yang disematkan kepada mereka. Tidak ada gangguan yang didapat oleh mereka. Jamaah, kita ini di dunia, bukan di surga. Kita ini di dunia. Tempatnya ujian memang. Makanya sesoleh apapun dirimu, engkau akan dapat ujian. Karena memang ini jembatan yang harus kita lewatin. Nggak ada jembatan lain. Jembatan itu namanya jembatan ujian. Kita akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Yang juga penuh dengan ujian, tergantung apakah antum lulus ketika ujian dunia. Coba kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Namanya nggak diuji. Nabi Ibrahim alaihissalam nggak diuji. Diusir sama kaumnya, dibakar di api. Antum lihat Nabi Yakub alaihissalam kehilangan anaknya. Anaknya juga diuji. Apakah Nabi Yusuf nggak diuji? Diuji. Dibuang sama kakaknya, dijual. Kakaknya sendiri. Kakak sebapak nih. Yang melakukan konspirasi bagaimana memisahkan Yusuf dari bapaknya. Ujian buat Nabi Yusuf, ujian buat bapaknya, ujian buat keluarganya. Diuji mereka. Nabi Musa alaihissalam, Masya Allah. Apa nggak diuji Nabi Musa? Dengan peristiwa yang terjadi di Mesir. Ketika dia mendorong salah satu orangnya Fir'aun lalu mati. Yang menyebabkan beliau kabur dari Mesir. Ya.
meninggalkan Mesir beliau. Apakah kemudian ketika beliau meninggalkan Mesir, beliau mendapatkan taman yang indah, ya, rumah-rumah yang mewah. Jadi pengembala kambing Nabi Musa alaihissalam. Piara kambing. Setelah itu balik ke Mesir untuk berdakwah. Apakah kemudian mendapatkan kenikmatan di Mesir berupa harta, benda, dan kekayaan? Nggak ada. Beliau akhirnya kabur dari Mesir bersama Banu Israel. Nabi Zakaria. Apa nggak diuji bertahun-tahun nggak punya anak? Dikasih anak namanya Yahya. Dibunuh dalam kondisi bapaknya masih hidup. Anaknya dibunuh. Dipenggal kepalanya, dihadiahkan kepada pelacur. Kayak gitu. Ujian yang diterima oleh para nabi. Oleh orang-orang soleh. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Antum kalau bayangin ujian-ujian yang Allah berikan kepada para nabi itu, seakan-akan semuanya numpuk di Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau diboikot, dicaci maki, dihina. Putrinya diceraikan, dibalikin kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kaumnya berkonspirasi untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana ketika beliau sampai ke kota Madinah, apakah kemudian beliau menikmati hidup dalam artian kemewahan, kenyamanan? Enggak, beliau tinggal di rumah yang kecil. Seringkali di rumahnya nggak ada makanan. Apa yang beliau lakukan? Puasa. Bukan mengeluh. Ketika beliau tanya, ada yang dimakan? Ada. Kalau gitu aku puasa hari ini. Ini yang seharusnya jadi contoh buat kita tatkala kita punya masalah, tatkala kita mungkin kesulitan ekonomi, seorang bapak, seorang ibu mengatakan, "Nak, besok kita puasa." Bismillah. Loh, gimana Bu? Kan bukan Ramadan. Ya, kita mendekatkan diri sama Allah. Orang yang berpuasa itu dijauhkan dari api neraka. Jarak 70 tahun. Apa enggak kita ajak keluarga kita? Jadi akhirnya musibah itu jadi hikmah. Menyebabkan kita lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Hud ayat 49. Tentang cerita para nabi, bagaimana perjuangan mereka. Yang memang Allah ceritakan itu untuk menguatkan hati Rasulullah SAW agar bersabar. Nah, tafadhal. Hud ayat 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad SAW. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Barakallahu fiikum. Allah ceritakan hal itu kepada Nabi SAW agar beliau bersabar. Bukan engkau yang pertama mendapatkan ujian seperti ini. Orang-orang dulu juga dapat kayak gitu. Terus bagaimana sekarang agar kita termotivasi untuk sabar? Faktor apa saja yang membantu kita untuk sabar? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, agar antum bisa sabar, mengenali tabiat kehidupan dunia ini. Kayak apa sih hidup di dunia ini? Jadi antum udah tahu. Kalau udah dikasih tahu umpamanya, mau kemana antum? Oh, ana mau ke Bromo. Baik, dikasih tahu. Bromo itu dinginnya seperti ini ya. Jadi siap-siap. Di sana itu umpamanya susah air. Jadi antum bawa air. Di sana itu orangnya nggak welcome umpamanya. Di sana itu dikasih tahu. Memang indah Bromo itu.
Indah sekali, mempesona. Sehingga orang-orang dari Australia datang ke Jawa Timur nih, hanya untuk ke Bromo kadang-kala, terus ke Bali. Dikasih tahu. Oh, seperti itu. Ilmu pengetahuan ini membantu dia untuk bersiap-siap. Kalau dikatakan hati-hati di sana banyak ular ya. Hati-hati di sana itu banyak maling. Maka tatkala kita parkir motor, kita masukin ke rumah umpamanya. Maka kita juga harus paham tabiat hidup di dunia ini kayak apa. Allah kasih tahu sama kita. Jadi jangan kaget-kaget. Soalnya kadang-kala ada orang kaget-kaget gitu. Kok kayak gini, kok kayak gini. Antum nggak mau baca. Antum nggak mau belajar. Dunia tuh memang kayak gini. Makanya kadang-kala ada orang yang seakan-akan dia mengeluh, menyalahkan Allah Azza wa Jal. Padahal aku ini orang soleh ya. Tapi kenapa kok Allah seakan-akan meninggalkan aku? Tidak merahmati aku. Subhanallah. Ujian itu salah satu rahmat Allah buat mereka. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 140. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء Wallahu la yuhibbul zalimin. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan mereka dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Barakallahu fikum. Jadi ketika sahabat mengalami kekalahan di perang Uhud, Allah kasih tahu. Seperti ini kehidupan memang. Jangan kemudian berpikir, kita kan sahabat Nabi. Ada Nabi Muhammad alaihissalam. Di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Hamzah paman Nabi alaihissalam. Kenapa kok bisa kalah? Ini kehidupan dunia. Hari ini kalian kalah, mereka kemarin kalah. Ya memang seperti itu. Allah putar kehidupan ini. Jadi orang ketika faham jadi, oh memang kayak gitu ya. Ada hikmahnya di balik itu. Bagaimana Allah memutar roda kehidupan ini. Yang hari ini di atas, besok di bawah. Jadi tatkala antum ada di bawah, oh Anda sedang dalam putaran yang di bawah nih sekarang. Mereka dulu di bawah, Anda sekarang di bawah. Atau Anda dulu di bawah, sekarang di atas. Yang di atas ingat, jangan sombong kok. Roda itu terus berputar. Nanti ada di samping dan bisa jadi ke bawah lagi nantinya. Ini sudah tabiat kehidupan. Dan Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia di surat Al-Balad ayat 4. Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia. Nah, silakan dibaca. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jemaah, susah payah. Cobalah dilihat perjalanan hidup kita. Ketika waktu masih belajar, aduh susah Ustaz. Waktu itu ya ada senangnya tapi susah juga. Sebelum nikah susah. Setelah nikah susah. Nggak punya anak susah. Ngandung susah. Lahiran susah. Punya anak susah. Nambah anak lagi susah. Ngurusin suami susah. Sekolah online susah. Masak susah. Semuanya memang kayak gini kehidupan ini. Ya harus dilewatin. Antum pikir orang yang rekreasi nggak susah? Dia nggak susah karena masih apa ya? Masih tertipu dengan keindahan. Pulang rekreasi, teler semuanya. Allah,
sini itu susah. Karena Allah sudah tetapkan. Jadi fahami tabiat kehidupan ini. Sehingga engkau tidak kaget. Ketika ada masalah, oh ini yang dikatakan sama Allah. Aku akan menghadapi ini. Ya jalan. Baik, hal yang kedua, yang menolong kita, membantu kita untuk bisa bersabar adalah yakin dengan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Nggak ada amalan di dunia ini yang sia-sia. Dalam artian tidak tertulis, nggak ada balasannya. Kalau mungkin kita kerja di perusahaan, memang kerjaan kita tuh, ya kerjaan kita di bagian komputer. Tahu-tahu lampu mati. Ketika lampu mati, ada bagiannya sebenarnya. Tapi nunggu bagian membetulkan lampu itu lama. Akhirnya antum naik, antum betulin lampu. Ketika antum betulin lampu, apakah itu akan menandakan antum dapat gaji tambahan? Karena mengerjakan sesuatu yang bukan kerjaan antum. Kayaknya enggak. Ya enggak, memang bukan kerjaan antum tuh. Sudah ada tugasnya. Artinya kita berbuat itu sukarela. Dalam pandangan Allah, semuanya ada pahalanya. Antum melihat ada ranting di jalan. Atau ada sampah di jalan. Kalau mungkin kita membuang sampah itu bukan berarti pemerintah akan kita kasih gaji. Oh, antum buangin sampahnya bulan ya, aku kasih ini. Karena engkau telah buang, engkau bersih-bersih jalan, aku kasih. Nggak ada. Tapi dalam pandangan Allah, bagaimana Rasul SAW menceritakan tentang seorang laki-laki. Marra rajulun bi ghusni syajarah. Ada seorang yang melewatin ranting pohon di jalanan. Lalu dia pindahkan. Allah ampuni dosanya orang itu. Allah masukkan surga. Seorang pelacur yang kasih minum anjing. Kasih minum anjing. Apa yang terjadi sama dia? Allah masukkan ke surga. Maka seorang muslim ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi ujian, dia harus yakin ada pahalanya. Kalau dikatakan, oh Ustaz, fulan itu lebih ringan ya. Umpamanya ada kejadian tabrakan, umpamanya satu mobil. Ternyata antum kaki patah. Fulan nggak apa-apa. Apakah sama pahala yang diterima oleh fulan yang tidak patah kakinya sama antum yang patah kaki? Nggak sama. Jadi nggak perlu antum melihat, ya Allah enak fulan yang nggak patah kakinya. Antum enak. Gimana enaknya? Pahalanya lebih banyak. Tapi kita nggak boleh minta bala. Tapi pahalanya lebih banyak. Allah Azza wa Jalla, asalkan tadi. Kita ketika tahu itu kan jadi sabar ya. Tahan nih, pahalanya ini besar nih. Yakin. Allah berfirman di surat Al-Ankabut. Ayat 58-59. Nah, tafadhal dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئن من الجنة غرفا لنبوئن من الجنة غرفا تجري من تحتها فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi, yang di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Subhanallah. Ketika Allah menyebutkan ni'ma ajrul amilin, balasan buat orang-orang yang beramal, dikasih surga, dikasih kamar-kamar, bangunan-bangunan yang tinggi. Seperti bintang-bintang jemaah. Orang kan kepingin tinggal di Mars kan? Nanti dikasih sama Allah. Di surga. Kok kepingin tinggal di mana?
Sampai Nabi SAW mengatakan kalian akan melihat orang-orang yang punya kamar-kamar di atas itu seperti kalian melihat bintang-bintang. Seperti itu. Terus, siapa yang dapat kayak gitu tuh? Orang yang beramal. Siapa mereka kata Allah? Alladzina sabaru. Mereka adalah orang-orang yang bersabar. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan bertawakal kepada Allah. Menghadapi COVID-19 ini gimana Ustadz ya? Suami anak kayaknya di PHK Ustadz. Kita kayaknya akan dideportasi. Kita akan dipulangkan. Kita. Sabar. Terus tawakal. Bagaimana nih hubungan antara sabar dengan tawakal? Bukankah antum tidak mampu berbuat apa-apa? Ketika terkena musibah, ya mungkin ada usaha yang dilakukan. Anak berangkat ke dokter berobat. Anak telepon fulan, mungkin dia bisa bantu. Tawakal. Usaha dijalanin, tapi hati kita bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Dan yakin Allah akan berikan balasan. Maka jangan akhirnya antum gak sabar. Yakin dengan pahala itu ya Allah. Sabar. Kemudian di surat An-Nahl ayat 96. Allah Jalla Jalaluh menceritakan nih. Bagaimana manusia ketika dapat balasan di dunia. Ya kalau kita ngeliat ada orang kerja dapat duit. Ada orang usaha sukses. Ya dapat keuntungan banyak. Kira-kira keuntungan itu berapa lama bertahan? Ditinggal.